Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasiat dari Nabi SAW yang menjadi pegangan kita di dalam hidup, yaitu sabdanya SAW. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini adalah salah satu wasiat Nabi SAW yang menjadi pelajaran untuk kita semua, yang artinya Nabi SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan kapanpun. Bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan bisa menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik atau dengan akhlak dan adab yang baik. 3 poin di dalam wasiat ini, 3 poin di dalam nasihat dari Nabi SAW ini kepada kita semua, yang mencakup di dalamnya bagaimana kita bisa untuk hidup di muka bumi ini untuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, di mana inti daripada takwa adalah mengerjakan segala perintah dari Allah dan menjauhkan segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang sangat banyak kita dapati perintahnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah terkadang disebutkan dengan bertakwa kepada hari yang di dalamnya Allah akan membalas segala perbuatan umat manusia. Wattaqu yauman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang paling pertama. Takwa adalah wasiat yang paling pertama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, kepada umat-umat sebelum kita. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka sebelum kalian, dan juga kepada kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekal kalian, dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan tadi, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala yang itu berasal darinya di dalam kitabnya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ataupun yang berasal dari sabda-sabda Nabi SAW. Bertakwa kepada Allah adalah hubungan kita kepada Allah, sehingga dengannya kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta.
Maka di dalam hal tersebut, setiap kita pasti tidak mungkin mendapati kesempurnaan. Pasti ada segala sesuatu yang menjadikan kita akhirnya begitu banyak kekurangan di dalam bertakwa kepada Allah. Terkadang disengaja, ataupun terkadang tidak disengaja atau lupa. Ketika ingin melakukan ketaatan, terkadang dilupakan untuk menyempurnakan ketaatan tersebut. Bahkan tidak sengaja ataupun terlupa melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengarahkan kita kepada poin yang kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Maka jika kita dalam bertakwa kepada Allah ada kekurangan, ada keburukan yang kita lakukan, maka menghilangkan keburukan tersebut adalah dengan melakukan kebaikan yang lain, sehingga kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan atau kekurangan yang dikerjakan tadi. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Maka menghilangkan dosa dan kesalahan dari perbuatan buruk tersebut dengan melakukan perbuatan baik yang setidaknya adalah dengan melakukan hal yang paling mudah yang untuk dilakukan, seperti misalnya berzikir kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Ditambah apabila kita ingin menyempurnakannya dengan melakukan sholat 2 rakaat, sehingga perbuatan kesalahan tadi atau perbuatan buruk tadi bisa ditutupi, bisa dimaafkan, dan bisa dihapuskan, sebagaimana kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah atau iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tadi akan menghapuskan perbuatan buruknya. Setelah itu Nabi SAW memberikan arahan yang lain, memberikan wasiat yang lain, bahwa kita di dalam kehidupan ini bukan hanya menjalin hubungan kepada Allah, tapi juga menjalin hubungan kepada sesama. Maka Nabi SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah kalian kepada sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Bergaul dengan sesama manusia dengan adab dan akhlak yang baik, yang disingkat oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dengan perkataan beliau bahwa husnul khuluq, perbuatan atau akhlak yang baik itu adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi patokan kita berakhlak baik kepada sesama. Yang pertama adalah badlun nada, memberikan bantuan kepada sesama. Maka apabila tidak bisa untuk memberikan bantuan apapun kepada sesama, memberikan sedekah, membantu dia ketika dalam kesulitan, membantu dia di dalam kesusahannya misalnya, apapun bentuk bantuan tersebut, tenaga ataupun materi. Apabila tidak bisa, maka yang kedua mungkin bisa kita lakukan, yaitu dengan kaful adha. Yaitu dengan kaful adha, menahan dia dari bahaya. Menahan dia agar tidak mendapati kezaliman misalnya. Ini juga termasuk husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Jika mungkin tidak bisa juga, maka setidaknya disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, kita melakukan yang ketiga, yaitu dengan talaqatul wajhi, menunjukkan wajah yang ceria, paling tidak dengan senyuman, di mana kata Nabi SAW, itu adalah sebuah kebaikan yang tidak boleh diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian sesekali merendahkan sebuah perbuatan baik apapun bentuknya, walaupun itu cuma sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun itu cuma bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang ceria atau dengan senyuman. Dan kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dengan senyummu kepada saudaramu itu adalah sudah menjadi sedekah. Maka ketiga ini bisa menjadi bekal kita untuk berakhlak yang baik kepada sesama.
dengan memberikannya bantuan. Jika tidak bisa, maka menahannya dari perbuatan buruk, menahannya dari kezaliman. Jika tidak bisa, maka setidaknya kita menunjukkan wajah kita yang ceria kepada saudara kita, menunjukkan senyuman kepadanya sebagai bentuk sedekah kepada sesama manusia. Ini adalah salah satu wasiat dari Nabi SAW, menunjukkan bahwa hubungan kita di dunia ini harus sama, harus benar-benar ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling wajib, dengan bertakwa kepadanya dan kepada sesama, dengan menunjukkan akhlak yang baik, dengan bergaul kepada mereka, dengan bergaul kepada saudara kita, kepada orang tua kita yang paling utama, kepada tetangga kita, kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, dengan akhlak yang baik, baik itu muslim ataupun non-muslim. Setidaknya dengan 3 hal yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi rahimahullahu ta'ala. Inilah wasiat dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa untuk selalu melaksanakannya, diberikan taufik untuk melakukan apa yang dinasihati oleh Nabi SAW. Semuanya adalah agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.